Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini bersama saya Ibu Jumriyati akan membawakan materi pelajaran matematika umum. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi pelajaran matematika umum, yaitu jarak titik ke garis. Anak-anakku sekalian, tentunya pada pertemuan yang lalu kalian sudah belajar tentang jarak titik ke titik. Nah, kali ini sebagai lanjutannya kita akan belajar tentang jarak titik ke garis. Adapun tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan tercapai pada kesempatan kali ini, yaitu anak-anakku sekalian, tentunya setelah pembelajaran ini Ibu berharap kalian dapat mendeskripsikan jarak titik ke garis dalam ruang serta menentukan jarak titik ke garis dalam ruang. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan yang lalu sudah dijelaskan tentang bagaimana menentukan jarak titik ke titik dan bagaimana konsep jarak titik ke titik. Anakku sekalian, tentunya kalian sudah tahu bahwa jarak titik ke titik adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan antara kedua titik tersebut. Nah, kali ini berkaitan dengan jarak titik ke garis sebenarnya hampir sama ya. Konsep jarak titik ke garis yaitu, kita pelajari terlebih dahulu. Perhatikan pada ilustrasi gambar berikut. Ya, perhatikan untuk mempelajari konsep titik ke garis, perhatikan gambar berikut. Misalkan ada sebuah titik, kita sebut saja titik itu adalah titik A, kemudian ada sebuah ruas garis BC. Nah, ketika kita diminta untuk menentukan jarak titik A ke ruas garis BC, maka kita dapat menarik sebuah garis dari titik A secara tegak lurus, yang tegak lurus dengan garis BC. Nah, itulah yang dimaksud sebagai jarak titik A ke garis BC. Jadi, ya seperti ini. Jadi kalau kita ingin membuat jarak titik ke garis, kita harus menarik titik tersebut, menarik garis dari titik tersebut yang tegak lurus dengan garis yang dituju. Nah, inilah yang disebut AKD, inilah yang disebut jarak antara A dengan garis BC. Nah, itulah yang disebut dengan jarak titik
titik A ke garis BC. Nah, selanjutnya, lalu apa kemudian yang bisa kita simpulkan? Apa sih yang dimaksud dengan jarak titik ke garis? Nah, sudah dijelaskan tadi bahwa jarak titik ke garis sesungguhnya adalah ruas garis panjang, ruas garis terpendek yang menghubungkan antara titik tersebut dengan garis yang dituju. Jadi, jarak titik A ke garis BC adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan antara titik A dengan garis BC. Nah, bagaimana caranya diperoleh tadi? Diperoleh dengan menarik garis yang tegak lurus dari titik A ke garis BC. Nah, itulah yang mewakili sebagai jarak antara titik A dengan garis BC. Anak-anakku sekalian, untuk mempelajari konsep jarak titik ke garis, anak-anakku sekalian, saya harapkan dapat mengingat kembali beberapa materi tentang konsep-konsep segitiga. Yang pertama ada teorema Pythagoras. Tentunya pada pertemuan yang lalu juga sudah dijelaskan bagaimana konsep teorema Pythagoras pada pembelajaran jarak titik ke titik. Nah, kali ini pada saat kalian belajar jarak titik ke garis itu juga akan digunakan dan membantu kita sebentar menghitung jarak titik ke garis. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk pada sebuah segitiga siku-siku untuk mencari sisi miring, misalkan di sini diwakili oleh C, maka untuk mencari sisi miring C itu sama dengan kita gunakan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, selain teorema Pythagoras ini, anak-anakku sekalian juga harus mengingat kembali konsep perbandingan trigonometri yang kalian telah pelajari di kelas 10. Iya. Nah, perhatikan. Misalkan ada sebuah segitiga siku-siku di C dengan sudut alfa di A, maka berlaku sinus sudut alfa, kalian masih ingat kan sin kostan? Jadi sinus sudut alfa sama dengan sisi depan sudut alfa per sisi miring, kemudian kosinus alfa sama dengan sisi samping per sisi miring, kemudian tangens alfa sama dengan sisi depan sudut alfa per sisi samping. Nah, ini juga sangat kita butuhkan nantinya pada soal-soal tertentu yang berhubungan dengan perhitungan jarak titik ke garis. Nah, selain konsep perbandingan trigonometri, anak-anakku sekalian juga harus mengingat kembali ya, mempelajari kembali tentang luas segitiga. Nah, perhatikan segitiga berikut. Nah, segitiga ABC ini dapat ditentukan luasnya. Tentukan kalian masih ingat ya bagaimana menentukan luas segitiga. Nah, untuk luas segitiga ABC di atas itu sama dengan setengah dikali alas kali tinggi. Nah, di sini alasnya adalah AC dan tingginya adalah BD. Nah, berarti luas segitiga ABC sama dengan setengah dikali seperdua dikali AC dikali BD. Nah, kalau segitiga ini diputar, nah jadinya seperti gambar kedua, ya. Nah, dari gambar kedua ini ternyata kita juga bisa menentukan luas segitiga ABC dengan rumus seperdua AB dikali BC. Karena di sini kan yang jadi alasnya adalah AB dan tingginya adalah BC. Nah, karena segitiga yang pertama dengan yang kedua itu sebangun, maka kita peroleh kesamaan. Nah, kita bisa samakan seperdua AC dikali BD dari sini ya, sama dengan seperdua AB dikali BC.
Jika kedua ruas ini kita bagi dengan 1/2, kita peroleh AC dikali BD sama dengan AB dikali BC. Sehingga diperoleh BD sama dengan AB dikali BC per AC. Jadi kita biasa gunakan ini luas segitiga juga untuk membantu kita dalam menghitung jarak titik ke garis. Nanti kita sesuaikan dengan masalah atau soal-soal yang berkaitan dengan jarak titik ke garis. Mana yang menggunakan konsep perbandingan trigonometri, mana yang menggunakan teorema Pythagoras, dan mana yang harus menggunakan konsep luas segitiga. Baik. Selanjutnya kita melangkah ke soal berikutnya. Ya, kita masuk di soal pertama berkaitan dengan jarak titik ke garis. Diketahui sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H memiliki rusuk dengan panjang 8 cm. Yang ditentukan pertama yang diminta adalah tentukan jarak titik A ke garis HD. Kemudian yang B, pertanyaannya tentukan jarak titik E ke garis BD. Perhatikan di sini yang diketahui adalah sebuah kubus yang mempunyai panjang rusuk 8 cm. Oke. Jadi cara pertama adalah kita buat dulu gambar dulu bangun ruang kubusnya ya. Nah, kita bisa ilustrasikan seperti berikut. Ya, ini ya. Jadi masing-masing rusuknya itu panjangnya 8 cm. Nah, kita lihat yang pertama jarak titik A ke HD. Jarak titik A ke HD. Nah, perhatikan anak-anakku sekalian bisa memperhatikan dengan detail pada gambar tersebut. Jarak titik A ke HD itu sama dengan 8 cm. Kenapa? Perhatikan A dengan HD itu tegak lurus di sini ya, di titik D. Di situ. Jadi ruas garis AD itu sudah mewakili jarak antara A dengan garis HD. Jadi jarak titik A ke HD tidak lain sama dengan panjang rusuk A ke D itu sama dengan 8 cm. Nah, kita beralih ke pertanyaan kedua. Jarak titik E ke BD. Nah, perhatikan. Jarak titik E ke BD. Nah, perhatikan. BD ini tidak lain anak-anakku sekalian adalah diagonal sisi ya, diagonal sisi dari sisi alasnya A, B, C, D. Jadi BD itu adalah diagonal sisi. Yang diminta untuk dicari adalah titik E, jarak titik E ke BD. Nah, perhatikan titik E kita proyeksikan ke garis BD. Nah, di sini proyeksinya adalah J ya. Nah, kita terlebih dahulu harus mengetahui berapa panjang BD-nya dulu. Sebelum nantinya kita menghitung jarak E ke J ya. Karena EJ ini adalah perwakilan jarak antara titik E ke BD. Ya, untuk mempermudah kita menghitung sebentar jarak titik E ke BD, kita gambar dulu. Kita keluarkan dulu gambarnya. Ya, seperti ini ya. Kalau kita hubungkan antara E dengan B, kemudian E dengan D, itu kita dapat gambar segitiga EBD. Nah, perhatikan EBD. Ya, anak-anakku sekalian, pertama-tama seperti yang Ibu sampaikan tadi, yang harus kita tentukan terlebih dahulu berapa sih panjang dari BD. Dan kita ketahui tadi BD adalah diagonal sisi alas dari
di mana bangunnya itu adalah ABCD. Tentu kalian tahu ya, diagonal sisi sama dengan jika sebuah kubus mempunyai panjang rusuk A, maka diagonal sisinya sama dengan A akar 2. Nah, pada kubus ABCDEFGH ini panjang rusuknya 8 cm, maka itu berarti panjang BD juga adalah 8 akar 2 cm. Ya, 8 akar 2 cm. Jadi BD juga adalah 8 akar 2 cm. Di sini ya. Nah, sekarang ada sisi yang mesti kita cari terlebih dahulu lagi untuk mendapatkan panjang ruas garis EJ. Nah, kita bisa cari ED. Nah, perhatikan ED juga adalah tidak lain adalah diagonal sisi juga. Berarti juga panjangnya adalah 8 akar 2 cm. Nah, begitu juga dengan EB. EB juga adalah diagonal sisi, maka dia juga panjangnya pasti 8 akar 2 cm. Ya, dari segitiga ini kita bisa mendapatkan berapa jarak titik E ke BD. Kita lanjut. Ya. Tadi kita sudah peroleh BD itu panjangnya 8 akar 2 cm. Karena dia diagonal sisi ya. Kemudian EB juga 8 akar 2 cm. Kemudian ED juga 8 akar 2 cm. Sebelum Ibu lanjut, bagi yang ingin mengecek apakah betul 8 akar 2 cm, silahkan dicari diagonal sisinya BD, EB, ED dengan menggunakan rumus Pitagoras. Pasti kalian akan mendapatkan bahwa panjang ruas garis BD, diagonal sisi BD, BE dan ED itu adalah 8 akar 2 cm ya. Ya, selanjutnya karena kita sudah ketahui BD itu adalah 8 akar 2 cm, berarti ruas garis JD, perhatikan JD itu pasti adalah setengahnya ya. Perhatikan EBD itu adalah segitiga sama sisi. Ya, karena sisinya sama semua. EBD ini nanti kalau kita bagi 2 BD-nya itu sama dengan 8 akar 2 dibagi 2 itu menghasilkan. Nah, berarti di sini ada 4 akar 2, di sini juga 4 akar 2. Sehingga EJ, perhatikan segitiga EJD itu adalah segitiga siku-siku di sini. Ya. EJD adalah sebuah segitiga siku-siku sehingga EJ itu bisa kita cari dengan menggunakan teorema Pitagoras. Nah, kita peroleh EJ kuadrat sama dengan ED kuadrat dikurang JD kuadrat. Nah, ED-nya ini sama dengan 8 akar 2, kemudian JD-nya adalah 4 akar 2 karena JD adalah setengah dari BD. Sehingga kita peroleh 8 di pangkat 2 ya, 8 kuadrat sama dengan 64, kemudian akar 2 pangkat 2 itu sama dengan 2, 4 pangkat 2 sama dengan 16, akar 2 pangkat 2 sama dengan 2, sehingga kita peroleh 64 dikali 2 sama dengan 128, kemudian 16 dikali 2 sama dengan 32. Kalau kita perkurangkan 128 dikurang 32 itu sama dengan 96. Sehingga EJ sama dengan akar 96. Kalau kita tarik akarnya, kita sederhanakan, itu sama dengan akar 16 kali 6. Ya, anak-anakku sekalian bisa cek kembali. 16 ini bisa kita tarik akarnya menjadi 4. Jadi akar 16 kali 6 berubah menjadi 4 akar 6. Bisa disederhanakan 4 akar 6.
Sehingga kita bisa simpulkan bahwa jarak dari titik E ke garis BD itu sama dengan 4/6 cm. Baik, kita lanjut untuk soal berikutnya. Anak-anakku sekalian, untuk soal pertama sebelum lanjut ya, untuk soal pertama ini juga bisa diselesaikan dengan menggunakan konsep perbandingan trigonometri. Ya, mengingat ini tadi adalah segitiga sama sisi sehingga setiap sudutnya itu adalah 60 derajat. Dengan konsep perbandingan trigonometri, kalian juga bisa mendapatkan jarak titik E ke BD. Silahkan dieksplorasi di kelas masing-masing. Kita lanjut untuk soal berikutnya. Masih tentang kubus ya. Panjang rusuk kubus ABCDEFGH adalah 6 cm. Ditanyakan jarak titik A ke garis CE. Jarak titik A ke garis CE. Nah, di sini pilihannya yang pertama adalah 6 cm. Kemudian yang B 6/2 cm, C 6/3 cm, D 3/2 cm, dan E 2/6 cm. Jadi sama dengan soal pertama, kita gambar dulu kubusnya. Nah, perhatikan, misalkan ini adalah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk tadi 6 cm. Nah, perhatikan tadi yang ditanyakan di soal adalah jarak titik A ke garis CE, sehingga kita perlu membuat ruas garis CE dulu. Ya, kita harus perlihatkan dulu, perhatikan dulu di mana garis CE-nya. Iya, jadi seperti ini ya. Nah, yang ditanyakan adalah berapa jarak titik A ke garis CE. Pertama-tama kita proyeksikan dulu titik A ke garis CE. Ingat, harus tegak lurus. Ya, seperti ini ya. Jadi, di sini harus tegak lurus di A-aksennya. Nah, untuk memudahkan kita menentukan jarak titik A ke C, kita buat dulu gambar segitiga yang dilalui oleh titik E, A, dan C. Nah, seperti ini ya kira-kira. E, A, C. Di mana A aksen itu adalah proyeksi dari titik A ke garis EC. Perhatikan, untuk segitiga AEC ya, pertama-tama kita cari terlebih dahulu sisi-sisinya. Nah, ini soal ini menggunakan konsep luas segitiga, anak-anakku sekalian. Jadi, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang konsep luas segitiga. Nah, soal inilah contohnya yang menggunakan konsep luas segitiga. Jadi, pertama-tama cari terlebih dahulu panjang sisi masing-masing dulu. AE itu adalah 6 cm, jelas ya, AE ini adalah rusuk dari kubus tersebut. Kemudian AC ini adalah
diagonal sisi sebenarnya, ya. Diagonal sisi dari alas ABCD. Iya. Sehingga hasilnya karena di sini 6, di sini juga 6, pasti diagonal sisinya di sini 6 akar 2. Sehingga AC di situ panjangnya 6 akar 2 cm. Nah, sekarang kita juga perlu mencari panjang ruas garis EC. Nah, karena segitiga EAC itu siku-siku di A, maka kita bisa menggunakan rumus Pitagoras ya. Jadi ini sebenarnya ini sini siku-siku ya. Ya. Kita bisa mencari EC dengan menggunakan teorema Pitagoras. EC kuadrat sama dengan EA kuadrat ditambah AC kuadrat. EA tadi kita sudah peroleh. EA tadi di sini adalah ini ya, di sini. EA adalah 6 cm. Jadi EA kuadrat kita ganti dengan 6 kuadrat. Ditambah AC kuadrat. AC kuadrat itu sama dengan 6 akar 2. Ya, jadi AC kuadrat diganti dengan 6 akar 2 kuadrat. Sehingga diperoleh 6 pangkat 2 sama dengan 36. 6 pangkat 2, 36 akar 2 pangkat 2 itu 2. Sehingga diperoleh setelah dijumlah 36 ditambah 36 dikali 2 sama dengan 108. Jadi EC ini dicari dengan menggunakan teorema Pitagoras. Ya. Diperoleh EC sama dengan akar 108. Jika diuraikan itu hasilnya atau disederhanakan menjadi 6 akar 3 cm. Nah, kalian perlu tahu juga EC ini tidak lain adalah diagonal ruang ya. Diagonal ruang. Jadi sebenarnya kalau kalian sudah paham terlebih dahulu, ya tanpa kalian cari seperti ini, kalian sudah bisa dapatkan. Karena EC itu adalah diagonal ruang, langsung saja rusuk akar 3 ya, sama dengan 6 akar 3. Oke, kita lanjut. Ya, perhatikan gambar segitiga kembali ya. Segitiga EAC. Luas EAC pada gambar segitiga EAC ini sesuai dengan konsep luas segitiga tadi, setengah alas kali tinggi. Alasnya adalah AC, tingginya adalah EA. Sehingga diperoleh luas ACE sama dengan 1/2 dikali AC dikali EA. Nah, kalau ini kita lihat kembali, perhatikan kalau EC-nya kita putar ya, EAC kita putar, kita akan mendapatkan segitiga ya, seperti ini. Kalau kita putar ya, seperti ini. Ya, kalau kita putar segitiganya, kita akan dapatkan, oh ternyata segitiga ACE juga bisa dicari dengan rumus. Perhatikan alasnya di sini adalah EC, kemudian tingginya adalah A aksen ya, A aksen. Sehingga bisa kita cari luas ACE sama dengan 1/2 dikali EC dikali A aksen. Nah, karena tadi sudah dikatakan ya, sudah dijelaskan bahwa EAC adalah segitiga yang sama sebetulnya, maka kita bisa samakan rumus di atas
setengah AC dikali EA sama dengan setengah AC EC dikali A aksen ya. A aksen. Oke. Kalau kedua ruas tadi kita bagi 1/2, kita peroleh EC dikali A aksen sama dengan AC dikali EA. Sehingga kita peroleh A aksen ya sama dengan AC dikali EA per EC. Nah, AC-nya berapa tadi? AC-nya 6/2 cm. Kemudian EA sama dengan 6, EC sama dengan 6/3 cm. Nah, perhatikan. Ini bisa kita bagi, 6 bagi 6 itu 1 ya. Jadi tinggal 6/2 per /3. Karena ini belum rasional, kita perlu rasionalkan terlebih dahulu. Kita kali dengan sekawannya dikali /3 per /3. 6/2 dikali /3 sama dengan /6. Berarti kita peroleh 6/6. Kemudian di bawah /3 dikali /3 sama dengan /9. Kalau kita tarik akarnya sama dengan 3. 6 dibagi 3 itu sama dengan 2. Sehingga kita peroleh A aksen sama dengan 2/6. Sehingga kita bisa simpulkan. Bahwa jarak antara titik A dengan garis EC yang diwakili oleh ruas garis A aksen itu sama dengan 2/6 cm. Ya, jadi jarak titik A ke EC itu sama dengan 2/6 cm. Ya, diwakili oleh garis A aksen. Baik. Kalau tadi kita sudah membahas banyak soal terkait dengan kubus, maka soal berikutnya ini adalah berkaitan dengan limas ya. Kalian tentu sudah mengenal bagaimana bentuk bangun ruang limas segi 4 beraturan. Kita lihat soalnya, sebuah mainan anak-anak berbentuk segi 4 ya, berbentuk limas segi 4 beraturan. Jika dimisalkan mainan tersebut adalah limas TABCD dengan panjang rusuk alasnya 2 cm dan panjang rusuk tegaknya adalah 12/2 cm. Tentukan jarak D ke garis AC. Nah, kita buat dulu limasnya ya. Kita gambar dulu limas segi 4 beraturan TABCD. Nah, kira seperti ini gambarnya. Limas segi 4 TABCD. Ya, tadi sudah diketahui di soal bahwa limas segi 4 ini alasnya mempunyai panjang alas itu adalah 12 cm ya. Panjang rusuk alasnya itu 12 cm. Kemudian berarti kalau begitu, kita bisa tulis di sini. Ini 12 cm. Kemudian rusuk tegaknya adalah, berarti ini yang rusuk tegaknya ya. Ini rusuk tegaknya. Ini 12/2 cm. Nah, karena yang dicari adalah titik D ke AC, jarak D ke AC, maka kita harus tahu dulu berapa panjang ruas garis AC terlebih dahulu. Kemudian kita proyeksikan titik D ke garis AC. Misalkan proyeksi titik D ke garis AC itu adalah D aksen. Nah, berarti jarak titik D ke AC itu diwakili oleh DD aksen.
ya. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan? Perhatikan segitiga D aksen C. D aksen C itu adalah kalau kita bentuk ya, ini adalah bangun segitiga siku-siku juga ya. Nah, ini D, kemudian di sini D aksen, kemudian di sini adalah C. Ya, siku-siku di sini ya. Nah, berarti panjang D aksen juga bisa kita tentukan sebentar dengan menggunakan rumus teorema Pythagoras. Ya. Sehingga kita bisa dapatkan ya, tadi ya, AC itu adalah diagonal sisi, berarti AC itu 12 akar 2. Berarti kalau begitu D aksen C 1/2 dari AC. Ya, D aksen C itu adalah 1/2 dari AC, karena AC-nya 12 akar 2 cm. Berarti D aksen C-nya ini adalah 6 akar 2 cm. Tuh ya. Sehingga D aksen kuadrat ya, kita pakai teorema Pythagoras untuk mendapatkan D aksennya. D aksen kuadrat sama dengan sisi miring pangkat 2 dikurang atau DC kuadrat dikurang D aksen C kuadrat. Jadi kita peroleh sama dengan 12 pangkat 2 dikurang 6 akar 2 pangkat 2. Nah, 12-nya itu dari mana? 12 itu adalah panjang DC. DC ini tadi kan ruas, ruas garis DC ini adalah rusuk ya, rusuk alasnya. Rusuk alasnya tadi sudah diketahui sama dengan 12. Jadi DC sama dengan 12 ya. Berarti D aksen kuadrat DC kuadrat dikurang D aksen C kuadrat sama dengan 12 pangkat 2 dikurang 6 akar 2 pangkat 2. Ya, hasilnya kita dapatkan 144 dikurang 72 sama dengan 72. D aksen itu kita peroleh sama dengan akar 72 atau akar 6 akar 2. Jadi jarak titik D ke garis AC adalah 6 akar 2 cm. Nah, perhatikan cara lain kalian bisa tempuh. Perhatikan D aksen itu kan setengah diagonal sisi DB ya. Sehingga kita bisa juga cari dengan cara D aksen sama dengan setengah BD atau setengah 12 akar 2, yaitu 6 akar 2 cm. Ya, baik anak-anakku sekalian, demikian penjelasan saya tentang materi jarak titik ke garis. Anak-anakku sekalian, untuk menambah pengetahuan kalian tentang konsep jarak titik ke garis, silahkan dikerjakan kuis berikut ya. Saya harapkan semua bisa berpartisipasi, yang bergabung sudah bisa berpartisipasi. Kita lihat soal kuisnya. Sebuah mainan anak-anak berbentuk 5 segi 4 beraturan. Jadi ini sebenarnya hampir sama dengan tadi ya. Jika dimisalkan mainan tersebut adalah 5 TPQRS dengan panjang rusuk alas 6 cm dan panjang rusuk tegak 6 akar 2 cm. Berapakah jarak titik P ke ruas garis TR? Silahkan bisa dikerjakan. Ya. Jadi anak-anakku sekalian, untuk menjawab soal seperti ini, ya kalian gambar terlebih dahulu 5-nya ya. 5 TPQRS. Jadi ada beberapa konsep segitiga yang sudah Ibu tadi ingatkan kembali untuk dipelajari, mulai dari teorema Pythagoras, konsep luas segitiga, konsep perbandingan trigonometri. Itu adalah modal awal kita untuk belajar jarak titik ke garis. Termasuk soal ini
itu menggunakan konsep berapa? 4 akar 3. Coba kita lihat bagaimana penyelesaiannya ya. Kita simpan dulu jawaban dari temannya 4 akar 3. Apakah betul 4 akar 3? Kita lihat ya. Jadi kita buat dulu limasnya seperti ini. Nah, yang dicari adalah jarak titik P ke garis TR. Nah, P aksen ini adalah proyeksi dari titik P di garis TR. Nah, kalau kita hubungkan PR itu membentuk segitiga seperti ini. Segitiga sama sisi ya, TPR. Nah, karena PR tadi adalah diagonal sisi, berarti panjangnya adalah 6 akar 2, TP juga tadi diketahui 6 akar 2 cm, TR juga 6 akar 2 cm. Dia sisi tegaknya tadi kan diketahui 6 akar 2 cm. Sehingga PP aksen pangkat 2 sama dengan kita peroleh TP kuadrat dikurang TP aksen pangkat 2. Ya, hasilnya kita peroleh apakah betul 4 akar 3? Nah, ternyata masih kurang tepat ya jawaban tadi, tapi tidak apa-apa. Itu kalian bisa melakukan eksplorasi kembali dengan melihat kembali jawabannya. Siapa tahu ada yang salah hitung dan sebagainya. Jadi, maaf ini ya PP aksen ya sama dengan 3 akar 6. Jadi jarak titik P ke TR sama dengan 3 akar 6 cm. Baik, demikian penjelasan saya pada kesempatan kali ini terkait dengan jarak titik ke garis. Anak-anakku sekalian, saya selalu menghimbau kalian untuk selalu belajar, berlatih terus untuk belajar lagi kembali, terutama terkait dimensi 3, terkhusus pada materi jarak titik ke garis. Semakin kalian banyak berlatih, semakin bagus. Nah, semoga apa yang saya sudah sampaikan itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.